من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا الذين تابوا من قبل فتدرهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لأعمالهم كافرة ومثله ومثله ليحكم به بعذاب يوم القيامة Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pagi mulai siang terik ini mulai panas. Kita mereview 5 piece yang kepingin pisau sembelih kambing baja wilis. Ini ada dengan full galih akar sono keling, mantap. Kita review langsung ya biar mereka tidak kering di situ kayak wayang. Oke, yang pertama perhatikan motifnya yang membedakan. Kalau serangka luar sama galih akar sono keling, material dalam sama baja wilis ya, baja wilis. Cuman mungkin ujung yang membedakan, ukuran juga membedakan. Perhatikan sendiri ukurannya seperti ini. Simit mitingnya dipin pakai dural, peksi dalam dipin sehingga kuat, rapi, rapat. Bentuk pilanya seperti ini. Material baja wilis Gen 2 enak buat sembelihan kambing. Kalau yang mau belajar sembelih kambing gaya tarik enak. Untuk para master-master segini ini cukup untuk sembelihan sapi. Tapi perlu sebagai catatan, jangan lupa di strobing ya. Ini strobing ini alat wajib untuk mempertajam bilah. Di setiap konten saya sudah saya praktekkan dan saya wanti-wanti agar penggunaan strobing ini dilakukan sebelum menyembelih hewan kurban, baik 1 ekor 2 ekor terus gitu. Jangan coba-coba meskipun harga di atas 1 juta, jangan coba-coba tanpa di strobing. Kasihan sapinya ketika bilah ini mulai berkurang ketajamannya.
Baik, sekarang langsung kita detailkan, kita ukur untuk detail bilahnya. Material baja Willis Gen 2, panjang bilah 22 cm, terlebarnya 3,3, ketebalannya 2 mili. Nah, mumpung gak ada angin, langsung kita gas. Anginnya di sini lumayan kenceng, guys. Set, empuk, ketajamannya empuk. Nah, kalau kepingin tajamnya greges ketika mau dipakai sembelihan sapi, seperti yang sudah saya sampaikan, pergunakan watu hijau atau di sini langsol, ya, langsol segini gedenya. Kalau beli, dikasihkan di bagian permukaan varian kuda sedikit saja, lalu disetroping seperti biasanya, nyudut 15 sampai 10 sampai 15 derajat. Pokoknya nyudut seperti menstroping pada seperti biasanya. Itu nanti hasilnya ketajamannya tidak halus seperti baja Willis pada umumnya. Jadi tajamnya itu ada tajam-tajam greges gitu ya, untuk dipakai sembelihan gaya tarik, khususnya kalau ketemu sapi atau kambing. Tajamnya halus. Ini yang pertama berapa? 22 cm. Selanjutnya yang kedua, ini gak ketok di layar, gak ketok. Seperti ini, dipin persis dalam 8 cm, pakai dural. Dalam bilahnya seperti ini, model Bowie lah, bilangnya orang model Bowie. Baja Willis Gen 2, panjang bilahnya 22,1, ya, masuk kategori 22. Terlebarnya 3,6, ketebalannya 2 mili. Langsung terselis lembut. Seperti ini. Jadi kalau kepingin ada sensasinya tajam greges, jangan lupa diparutkan pada stroping kita yang varian sapi atau varian kuda itu dengan langsol. Langsol batangan ya, bukan langsung langsol cair. Ada langsol cair juga memang. Jadi yang batangan. Seperti ini yang nomor 3. Semakin panjangan ya. Kalih akar sonokeling. Bilahnya seperti ini. Cakep-cakep, sudah flat tanpa ricasso. Ketajamannya sudah siap pakai. Willis Gen 2, panjang bilahnya 22,5. Terlebarnya 3,3, ketebalan 2 mili. Sudah mulai angin. Kita teskan di tisu. Oh, langsung masuk dia. Set. Nah, tergunting. Insya Allah ketajaman seperti ini layak dipakai untuk sembelihan. Tapi perlu diingat sekali lagi, meskipun setajam silet gini, dapat 1-2 ekor tetap disetroping. Syukur-syukur setiap mau menyembelih disetroping dulu. Makanya diselipkan di sepatu boot sebelah kanan, diselipkan. Jadi cari posisi aman di dekat pohon, mensetroping. Jangan di depan anak kecil, nanti bahaya. Atau di orang lalu lalang lagi angkat-angkat apa, itu sangat berbahaya kalau kita kurang waspada. Jadi menstropingnya kita ambil yang medium kan. Cari sudut di mana aman. Misalkan depan ini pohon atau tiang ya kan, nggak ada orang lewat di depan kita pastinya. Nah, kita stroping begini. Posisi berdiri pun enak karena ini ukuran medium. Nah, sudah diselipkan. Yang penting selain tidak di depan orang lewat, juga tidak di depan hewan kurban saat akan disembelih. Itu masuk adab ya, adab sembelihan. Jadi nggak boleh menajamkan, mengasah pisau di depan hewan, itu masuk adab. Nah, maksud saya ketika di tempat rame tadi itu supaya tidak terkena gitu. Kita kan bawa senjata tajam, jadi kita harus nyisih di tempat, di sudut, di pojok atau di mana gitu, nyisih gitu ya. Selanjutnya yang nomor 4 seperti ini. Motifnya cakep. Galih akar sonokeling. Paksi dalam dipin pakai dural. Bilahnya oh manis.
manis banget bilahnya. Willys Gen 2 ini 24,3, jadi 24,3 ini masuk kategori 24 cm. 3,1, tebalnya 2,5, tebalnya 2,5. Kalau untuk sembelihan kambing lah enak ini. Ke semuanya ini cuman ada berapa piece? 5 piece. Ini mulai angin. Kerjaan le, biar dipegangi ya. Tajamnya gitu. Nah, ini yang atas terselis, yang bawah tersobek. Gitu. Guyon, canda aja. Oh, pakai kertas. Oke, kita pakai kertas. Tuh, greges, kerak gitu kan tajamnya. Nah, iya. Nah, kalau misalkan kita menyembelih kambing nih, seret. Orang Idul Kurban itu pengennya kan lebar sobekannya, padahal yang terpenting itu 4 urat terputus. Nyembelihnya lebar, sudah terputus semuanya masih diturunkan lagi gini-gini. Tapi biasanya megangnya gini, kalau pemula itu terlihat dari megang goloknya gini kalau megangnya. Wah, kan gitu. Secepat apapun sembelihannya, setajam apapun, kalau megangnya gini itu kurang efisien, sehingga terlihat beberapa kali gesekan, meskipun cepat, meskipun tajam. Tapi kalau misalkan megangnya gini, insya Allah cukup 3 kali itu maksimal. Jadi diturunkan, tarik ke atas, turunkan lagi, sudah 3 kali. Atau dari bawah tarik ke atas, turunkan, itu 2 kali. Tarik ke atas lagi, disempurnakan, sudah 3 kali. Insya Allah sudah ambiar. Nah, efeknya ketika pemakaian di Idul Kurban, dari lebar sobekannya tadi, kebanyakan, karena kan leher kambing kecil, dagingnya juga sedikit, kebanyakan pasti bentur tulang, pasti itu. Dan yang paling dikhawatirkan oleh pemain Idul Kurban adalah bilah ciping. Nah, solusinya bagaimana? Sediakan honing stick. Jangan yang sharpening kan kasar, kalau honing ini kan halus. Nah, itu di honing. Berarti harus break dulu, misalkan terlihat waduh ciping, bilai mek 1 tok, nggak punya bawaan lagi gitu, nggak punya lagi. Makanya saya sering sampaikan, duwe sing akeh, kamu harus punya banyak, macamnya, ukurannya, supaya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, langsung respon, nggak kesuwen gitu loh, nggak kelamaan. Udah keburu johor, kambing masih belum selesai motongnya. Nah, maka sediakan beberapa piece itu untuk solusi aman. Tapi ketika cuman punya 1 bilah, itulah fungsinya di honing ini. Set kiri kanan, di honing sampai hilang cipingnya. Tapi memang harus ekstra dan fokus lah, intinya harus benar-benar paham cara main honing. Setelah itu ini instan banget, bisa cepet selesai, bisa cepet, nggak seperti mengasah, cepet tajam. Lalu di stropping dengan varian sapi atau varian kuda yang kasar lah intinya. Nah, seperti ini kita cari tisu atau kertas untuk mengetesnya lagi. Set. Nah, seperti ini kan masih terlihat kasar, belum halus, di stropping lagi. Oke. Angel mendo. Set. Nah, diteruskan hingga halus lah intinya, seperti itu. Gambarannya seperti itu. Ini tajamnya memang di setel tajam greges. Dan yang terakhir, nah, seperti ini, full galih akar sonokeling, bilahnya lancip. Oh, keren. Ini sudah flat ya, flat. Sepuhnya sepuh air dan full. Willys Gen 2 panjang bilah masuk kategori 28 ini, 27,8.
Di pangkal terlebar 2,9 dan ketebalan 2,5 mili, 2,5 mili. Kalau yang ini tajam, yang nomor 4 tadi rotok mamel gitu. Butuh ekstra. Oh, empuk banget. Oke, seperti itu tanyakan ke admin. Amankan slotnya, cuman ada 5 piece. Kita tampilkan di pagi jelang siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi tanya coba. Tanya apa? Mau tanya Pak? Jadi mengenai mohon maaf ini saya bisa Nggak kelihatan ini, Pak. Sudah, saya sudah maju. Oh iya. Untuk mengenai kepanjangan itu apakah berefek pada ketajaman? Ini kan tadi ada beberapa ukuran, ada yang 20, ada yang 24 dan sebagainya. Dan ketebalan ada Copyright. Sebentar saya benakkan untuk mic-nya. Pertanyaannya bagaimana? jatuh Pak. Tegas. Ya, terima kasih untuk waktunya Bapak Muhtar yang terhormat. Ini untuk Abah Muhtar yang terhormat. Mohon maaf ya teman-teman. Untuk ketebalan dan kepanjangan ukuran dari golok itu apakah bilah apa golok? Yaitu untuk ketajamannya apa ada efeknya? Misalnya kalau kecil itu ketajamannya kurang atau panjang itu ketajamannya kurang. Dan untuk yang pertanyaan kedua mengenai gaya tarik. Jadi kan beliau mengatakan bahwasanya kalau yang pegangnya gini, ya itu kan pemula seperti saya. Nah itu apakah, kan saya kalau melihat itu yang gaya tarik itu adanya di Arab. Kalau nggak nyembelih unta dan sebagainya. Kan rata-rata kalau di kampung saya itu suara motor mengganggu Pak. Itu kalau di Jawa terutama itu kan biasanya gayanya seperti ini. Tapi kalau yang kayak gini gaya tarik 1, 2, 3 selesai. Itu tadi kan kayak gaya yang ada di Arab gitu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya yang bilang gitu. Terima kasih untuk waktunya. Oh lah wes betul ya. Baik, ada pertanyaan lainnya dari teman saya penyusup ini. Saya sudah close mau di ada sesi tanya jawab. Saya sebenarnya ya gimana ya? Karena ini ilmu maka harus saya jawab, saya sampaikan. Untuk yang pertama masalah bilah itu bilah sendiri sesuai selera lah, sesuai selera. Jadi sebenarnya bukan masalah ketajaman di bilah itu. Kalau untuk gaya dorong memang idealnya 30 ke atas, 30 dan seterusnya panjangan untuk gaya dorong. Apalagi gaya dorongnya menggunakan 2 tangan dibantu tangan kiri gitu. Terus ada lubang atau ada gedepong pisang yang memungkinkan untuk didorong yang lega. Itu memang butuh bilah yang panjang. Nah, untuk gaya tarik sendiri itu bilah gak perlu panjang-panjang, 30 cm untuk pemula kalau untuk gaya tarik. Karena semakin pendek bilah yang kita gunakan, powernya semakin dapat. Begitu dikalungkan, ditarik, kres langsung dapat. Itu untuk gaya tarik. Kayak seperti itu. Jadi mengenai ketajaman ukuran lebar, panjang, tebal itu tidak mempengaruhi ketajaman. Hanya bagaimana kita bisa memilih bilah dengan melihat dan mengukur leher sapi. Ketika kita lihat, oh ini seperti ini cocoknya untuk gaya tarik. Saya sediakan bilah yang 25 cm mamanya karena takut ya grogi. Selanjutnya setelah roboh posisinya ternyata lehernya dongak melumah gitu, lehernya ditengadahkan, 2 tanduk nempel di aspal. Waduh, ini lek tarik terlalu dengkruk saya nanti, perut saya terlalu buncit soalnya begini. Ya boleh gaya dorong, ganti bilah gitu. Cari yang 30 cm dorong gitu, atau gaya tarik tapi kuda-kudanya benar-benar ongkong-ongkongnya dapat. Ini mempengaruhi ya kuda-kuda itu. Jadi power kita itu
dipengaruhi dengan kuda-kuda. Kalau kuda-kuda kita betul, kita kalungkan, posisi leher kencang, itu mau dorong maupun tarik tetap enak, itu loh Pak. Seret, enak. Nah, itu pertanyaan pertama seperti itu. Jadi untuk ukuran tidak mempengaruhi ketajaman. Selanjutnya untuk gaya sembelihan, itu sebenarnya tidak hanya di Arab, sudah diadopsi di Indonesia untuk gaya tarik sendiri, terutama daerah kulonan, Jakartaan, Jawa Baratan itu gaya tarik dan menggunakan bilah-bilah yang 18 cm, 18 cm ke atas, nggak sampai 30 cm, tidak sampai 30 cm untuk gaya tarik, itu Pak ya. Selanjutnya untuk dorong nggak usah diklarifikasi, durasinya terlalu panjang sudah. Jadi untuk dorong maupun tarik itu selera saja. Karena kalau misalkan pemula ya, kita kasih lihat contoh video-video sembelihan gaya tarik, apalagi gaya dorong tarik. Sembelihan itu ya saya kasih tahu, mungkin beliaunya baru kenal saya ini rupanya. Baru ketemu di sini di Blitar. Itu kan penyusup. Ya. Itu ada macam-macam teknik sembelihan. Ada gaya dorong murni, jret. Gaya dorong dibantu tangan kiri, jret. Ada gaya tarik murni, red. Ada gaya dorong tarik, jret. Terus ada yang terakhir, ada lagi gaya RPH pakai jari telunjuk, shred. Itu ya. Dibuka dulu, tempelkan kulitnya, buka dulu shred, terus turunkan lagi. Tapi posisi bilah tetap nempel dengan gerakan cepat. Ini yang saya slow motion kan, shred, gitu ya. Terus terakhir ini gaya pemula, hanya tahunan, nggak mau sinau, okol apa jenenge, mokong, wis pokoknya wah aku kok. Jadi dia nggak mau banggel, nggak mau belajar ini. Pokoknya aku tahu beleh ngono tok, modal berani ngasah sendiri gitu kan. Oke, wani ae ayo gitu kan. Nah, terus selanjutnya itu saya. Terus selanjutnya itu biasanya gaya gergaji. Jadi pokoknya goloke landep wani ngene. Nah, itu meskipun dibolehkan, tapi alangkah baiknya gitu loh. Itu baik, tapi alangkah baiknya ketika kita ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik. Seperti itu mungkin saya akhiri. Terima kasih sih. Ya, terima kasih untuk jawabannya Pak Muhtar, sarjana pergolokan. Jadi bukan karena itu pemula atau tidaknya ya itu. Ya. Tapi ketika dengan keadaan, misalnya tadi kalau memang terlalu bungkuk atau dan sebagainya tadi, seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Sudah ya, kita sudahi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, khususnya yang akan tampil Idul Kurban di tanggal 9 dan 10 Zulhijjah mendatang. Tanggal 9 dan 10 Juli maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.